Bali, yang kehidupan warganya mayoritas beragama Hindu, dalam keseharian tidak bisa lepas dari kegiatan ritual keagamaan. Karangasem dengan segala potensi yang ada, menyimpan ragam adat dan budaya yang tetap lestari hingga saat ini. Kehidupan masyarakatnya kental dengan tradisi dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi daya tarik tersendiri. Ada satu tradisi adat dan budaya yang mempunyai nilai filosofi yang tinggi, yaitu Aci Usabe Sumbu, yang berlangsung di Desa Adat Timbrah, Desa Pertime, Karangasem. Om Swastiastu. Desa titiang puniki muaste Desa Pakraman Timbrah. Sane megenah ring wewidangan Desa Pertime, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Sane mewates-wates inggih punika wates saking Kaler Desa Asak, wates saking Kangin Desa Jasri, wates saking Kelod niku Desa Prasi, wates saking Kauh Desa Bubuk sareng Desa Tenganan. Antuk jumlah kakak punika wantah 800 petang dasa kakak. Ring Desa Pakraman puniki medue emponan kahyangan 3, Pura Pusah, Pura Balai Agung lan Pura Dalem. Kenten daler wenten 3 pemaksan, maksan Kaler, maksan Tengah sareng maksan Kelod Kangin. Di masing-masing pura emponan Desa Pakraman Timbrah memiliki kegiatan ritual keagamaan masing-masing sesuai jadwal yang sudah ada. Upacara ritual keagamaan di Desa Pakraman Timbrah salah satunya adalah Usabe Sumbu. Dalam tatanan kehidupan organisasi adat, Desa Pakraman Timbrah terdiri dari pauman, banjar adat, pemaksan, dan banjar sesabu. Warga Pauman merupakan warga asli yang ada di Timbrah. Warga Pauman memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi desa adat. Ini karena warga Pauman selain banyak memiliki tanah kekayaan Plabe Pura atau milik adat, juga memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan upacara keagamaan yang ada di Desa Pakraman Timbrah. Nah, ritat kala Desa Pakraman ngewangun Aci Usabe Sumbu, mangde desa wenten aturan sumbu. Senunggil Aci punika 5 sumbu. Dadosne saking desa nerag ke pauman-pauman punika, mangde soang-soang pauman ngemedalang aturan sumbu inggian punika ring pauman gede utawi pauman desa karena penduduknya lebih banyak niku dikenakan kali sumbu pauman biji asiki, pauman mana ieh asiki, pauman lambuan asiki. Dadosne senunggil ngewangun Aci Usabe Sumbu, desa punika ngewangun 5 sumbu sane katur ring Usabe Sumbu Kaler ketiga, ring bangun sumbu Kelod kekalih sapunika. Usabe Sumbu puniki kemargian ring sasih kase pangelong ping dase nguarse. Usabe Sumbu puniki kemargian ring maksan Kaler waksan sareng iriki ring Pura Balai Agung. Makna dari pelaksanaan Usabe Sumbu di Desa Pakraman Timbrah ada 2. Ini terkait dengan pelaksanaannya di 2 tempat. Ring Panti Kaler katur ring ide betara muter jagat. Semestinya sapuniki ide betara muter jagat nika kadi wantah iriki, nika wantah tapi wastana ide Sang Yang Widi yang berkuasa untuk mengendalikan
jagat. Pelaksanaan Usabe Sumbu di Pura Panti Kaler atau Usabe Sumbu Kaje yang dihaturkan kehadapan Ide Betara Mutar Jagat memiliki makna menghaturkan rasa bakti kepada bumi pertiwi dan Buana Agung agar senantiasa bumi dengan segala isinya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga Timbrah. Sedangkan pelaksanaan Usabe Sumbu di Pura Balai Agung atau Usabe Sumbu Kelot yang dipersembahkan kehadapan Ide Betara Sri dan Ide Betara Rambut Sedana memiliki makna menghaturkan rasa puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atas kemakmuran dan kesejahteraan yang dilimpahkan beliau kepada warga Timbrah. Pelaksanaan Usabe Sumbu ditandai dengan menghaturkan sumbu sebanyak 5 buah. 3 sumbu dihaturkan di Pura Panti Kaler dan 2 sumbu dihaturkan di Pura Balai Agung. Sumbu yang berbentuk khusus ini merupakan sarana upakara yang dihaturkan oleh Desa Pekraman. Dalam pembuatannya, sumbu ini dibuat oleh anggota desa dari Pauman yang secara bergilir. Pelaksanaan Usabe Sumbu dilaksanakan dengan urutan-urutan sebagai berikut. Ngayah Mejejahitan dilaksanakan beberapa hari sebelum puncak acara. Para kerama istri bergotong royong bersama-sama mejejahitan guna persiapan pelaksanaan Aci Usabe Sumbu. Dengan rasa tulus ikhlas, mereka bahu-membahu melaksanakan kegiatan menjejahitan ini. Ngoreng perlengkapan Usabe Sumbu dilaksanakan di Pura Panti Kaler. Kegiatan ini dilaksanakan 8 hari sebelum pelaksanaan Aci Sumbu di Pura Panti Kaler. Berbagai jajan untuk sarana upekara Banten pada saat Usabe Sumbu nanti dipersiapkan di sini dengan bahu-membahu. Perwayah memberi petunjuk apa saja yang mesti dikerjakan atau dibuat oleh pengayah. Kegiatan metuun buah yang dilakukan oleh pihak desa setempat 6 hari sebelum Usabe Sumbu Kaje. Yang namanya pada saat metuun buah, jadi masyarakat sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara Usabe Sumbu, di mana pada saat metuun buah, jadi para saya desa sudah ditunjuk oleh desa untuk melaksanakan kelengkapan daripada alat-alat upekara dan upacara. Metuhun buah selain mengumpulkan buah-buahan yang akan dipakai sesajen pada saat Usabe Sumbu Kaje maupun Usabe Sumbu Kelot, juga merupakan penanda penyengker dina terhadap pelaksanaan Aci Usabe Sumbu di Desa Adat Timbrah. Metuun buah juga dilaksanakan dengan harapan berkah dan anugerah dari Yang Pencipta kian melimpah diterima oleh warga Desa Pekraman Timbrah. Persiapan Nedunang Ide Betara Pejenengan dilaksanakan pada pagi hari. Nedunang Ide Betara dilakukan oleh Truna Adat Desa Pekraman Timbrah. Adapun Jero Kebayan bertindak selaku pengantar acara Nedunang Ide Betara Pejenengan. Ide Betara Pejenengan memiliki pralingga dalam bentuk selonding. Setelah usai Nedunang Ide Betara Pejenengan,
sekitar jam 1 siang, kemudian dilakukan kegiatan melasti ke Pantai Pasir Putih di Perasi. Nah, 3 hari sebelum usabe dilaksanakan, diadakan melasti ke Pantai Pasir Putih utawi di Bias Putih. Jadi tujuan daripada melasti, masyarakat sudah mengetahui bahwa adalah untuk menyucikan Perlingga dan Pelingga Hidup Betara termasuk Kerama Desa Adat Timbrah, supaya dalam rangka melaksanakan usabe sumbu itu supaya berperilaku, bertingkah laku sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Seluruh Perlingga Ide Betara diiring ke segara sebagai bentuk penyucian Ide Betara sebelum aci usabe sumbu berlangsung. Penyucian sarana upekara dalam melasti ke segara Pasir Putih kairing perbagus, pengabih, 4 klian dae, bapa desa, kebayan, perwayah, truna adat, dan ratusan krama dengan mundut cempana setiap Ide Betara di Desa Pekraman Timbrah. Dalam prosesi melasti, Krama Desa Pekraman Timbrah juga melaksanakan persembahyangan bersama di Segara Pasir Putih. Kemudian, iring-iringan ini kembali ke Desa Pekraman Timbrah. Nah, jadi setelah melasti, Ide Betara keiring mulai ke Pelingga Soang-Soang, ke Tigang Maksan. Masing-masing jempana atau joli Ide Betara kemudian melinggih di masing-masing pura panti atau pemaksan Desa Pekraman Timbrah, yakni Panti Kaler, Tengah, dan Kelot Kangin. Sesampai di pura panti masing-masing, warga mempersembahkan sesajen pengelemekan. Begitu pula Ide Betara Pejenengan dengan Perlingga Selonding juga diiring manto ke jeroan buyut pusah. Di pagi hari pada puncak usabe sumbu kaje diawali dengan ngodalang Ide Betara Pejenengan. Kegiatan ini dilaksanakan di jeroan buyut puseh sama seperti waktu nedunang pada saat kegiatan melasti pada hari sebelumnya. Nedunang dilaksanakan oleh truna adat yang dihantar oleh jero kebayan. Tan ruda gering dangguran. Setelah Ide Betara Pejenengan melinggih di Pura Panti Kaler, maka kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan bangun sumbu atau mendirikan sumbu. Sumbu ini dibuat oleh Krama Pauman yang memiliki anak gadis sebagai dahe adat Timbrah.
Dahe yang ditugasi membuat sumbu adalah dahe yang tidak cacat serta kedua orang tuanya masih ada, dalam artian tidak dalam keadaan yatim maupun piatu. Sumbu merupakan sebuah poros atau pusat. Poros atau sumber kehidupan untuk mencapai sunia atau kedekatan dengan Tuhan. Dari beberapa literatur penelitian berbagai kalangan menyebutkan, usabe sumbu yang digelar sebagai penyambutan ide Sang Hyang Widiwasa dalam sarana upacara tiang lurus yang dihiasi berbagai perlengkapan yang kemudian disebut sumbu. Bentuknya bersusun mengerucut. Pada bagian paling atas terdapat manuk dewata yang dipercaya membawa amanah dari persembahan warga. Persembahan tulus ikhlas, wujud bakti warga yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumbu dibangun setinggi sekitar 25 meter. Harga satu sumbu bisa menghabiskan biaya 15 juta rupiah karena satu sumbu dibangun dengan banyak rangkaian seperti rerenteng, mungan langkuas, reringgitan nagasari, wayang, dan sebagainya yang rangkaiannya sangat rumit. Pembuatan hiasan sumbu ini dilakukan dengan gotong royong oleh krame. Kegiatan ini disebut ngeringgit. Dilaksanakan di beberapa balai banjar setempat, bahu-membahu membantu krame yang mendapat tugas membuat sumbu tersebut. Dalam proses nyujukang sumbu, sebelumnya dilakukan ritual nyelubin sumbu. Saat itu, sumbu didirikan di tempat bebas. Gadis yang mendapat ayahan sumbu dengan menggunakan pakaian adat rejang sederhana masuk pada pangkal sumbu. Sumbu lalu diputar-putar oleh trune adat. Dari ritual itu, sejumlah warga mengatakan hal itu diibaratkan sebagai peristiwa pemutaran Gunung Mandaragiri dengan sumbu dilambangkan sebagai buana agung. Pemutaran dilakukan oleh trune adat karena dipercaya trune adat dalam usia yang masih remaja masih melekat sifat-sifat keraksasaan. Sesuai dengan cerita itu, bahwa pemutaran Gunung Mandaragiri dilakukan oleh raksasa. Dalam cerita pemutaran Gunung Mandaragiri, diceritakan saat laut diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut diceritakan dapat membunuh segala makhluk hidup. Dewa Siwa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang, dan harta karun bermunculan, di antaranya Sura, dewi yang menciptakan minuman anggur, Apsara, kaum bidadari kahyangan, Kostuba, permata yang paling berharga di dunia, Ucai Suara, kuda para dewa, Kalpawreksa, pohon yang dapat mengabulkan keinginan, Kamadhenu, sapi pertama dan ibu dari segala sapi, Airawata, kendaraan Dewa Indra, Dewi Laksmi merupakan dewi keberuntungan dan kemakmuran. Kemudian muncullah Danwantari membawa kendi berisi tirta amerta yang diceritakan bisa membuat hidup abadi para dewa. Dari beberapa pengelingsir desa mengatakan bahwa anak gadis yang mendapat ayahan sumbu melambangkan seorang Dewi Laksmi yang dalam cerita itu adalah dewi pembawa keberuntungan dan kemakmuran. Dipilihnya seorang gadis dalam ayahan sumbu karena seorang gadis nantinya akan menjadi ibu. Ibu nantinya memiliki peran besar dalam menjalankan roda kehidupan untuk mencapai keberuntungan dan kemakmuran bagi keluarga dan secara umum kepada desa Pekraman.
Setelah proses nyulubin dan pemutaran oleh trune adat, sumbu tersebut lanjut didirikan. Krame dalam kegiatan ini saling tolong-menolong. Doa dan harapan dipanjatkan oleh Dahe dan keluarganya agar dalam proses pendirian sumbu tersebut berhasil sesuai harapan. Rasa syukur, lega dan bahagia terpancar ketika sumbu tersebut dapat didirikan dengan baik dan selamat. Hal tersebut juga sebagai pertanda bahwa ayahan yang diberikan dalam membuat aturan sumbu sudah diberkati oleh Yang Kuasa. Setelah sumbu berdiri, maka kegiatan selanjutnya dilaksanakan mempersiapkan sesajen atau bebanten desa. Sore hari sekitar pukul 5 sore, krame mulai berbondong-bondong membawa aturan sesajennya ke Pura Panti Kaler. Kegiatan ini dilakukan terlebih dahulu oleh prajuru, perwayah, sekegong, sekegambang yang akan bertugas di Pura Panti Kaler. Setelah itu, baru selanjutnya diikuti oleh warga yang lain. Aturan sesajen krame berupa babi guling dilengkapi dengan aturan sesajen reruntutannya. Kenapa babi guling yang dipersembahkan oleh krame pada saat pelaksanaan Usaba Sumbu? Desa Pekraman sebenarnya sudah membuat banten seperti pebangkit, sesayup, pulau gembal, dan lain sebagainya sejangkapnya nih. Jadi masyarakat desa Pekraman Timbrah ini melengkapi meduluran guling sebagai nulurin daripada bebangkit dan pulau gembal itu. Nah, karena aturan guling inilah maka dikenal pada saat Usaba Sumbu itu adalah Usaba Guling. Jadi Usaba Kaje itu adalah piodalan ide Betara Muter Jagat yang tujuannya kita adalah mengucapkan rasa terima kasih dan mohon kepada alam semesta ini untuk kesuburan daripada kesejahteraan daripada kramo desa adat Timbrah. Sesajen reruntutan dari aturan babi guling tersebut adalah sesajen pengapit guling dan pemuja. Krama desa itu ngelunturin pula gembal dan bebangkit adalah berupa aturan guling beserta kelengkapannya, ada tatakan, ada ada tumpeng dan lain sebagainya. Di samping itu ada juga aturan pemuja. Yang tujuannya itu pemuja itu adalah memuja keagungan di Desa Hyang Widiwase dengan kata-kata mungkin tidak terucapkan. Jadi dengan simbol ini bahwa masyarakat itu betul-betul untuk mengagungkan, memohon restu, memohon keselamatan, memohon dirgayusa kepada Ide Sang Hyang Widi. Gitu makna daripada pemuja. Tidak cukup dengan diucapkan, tidak cukup dalam hati, tetapi ditunjukkan dengan berupa simbol daripada banten pemuja itu. Setelah sesajen krama telah ditata di Pura Panti Kaler, maka persiapan pelaksanaan upacara Usaba Sumbu Kaje dimulai sekitar pukul 7 malam. Lebih dahulu dilaksanakan upacara undangin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengundang ide Betara dari Pura Panti lain dan ide Betara di Pura Puseh Desa Pekraman Timbrah. Setelah ritual ngundangin dilaksanakan,
dan Ide Betara diistanakan di Pura Panti Kaler, warga lain yang belum membawa sesajennya dapat membawa sesajennya setelah Ide Betara diistanakan. Puncak acara persembahyangan dilakukan sekitar pukul 11:30 malam. Puja, japa, dan mantra dikumandangkan oleh jero kebayan, buyut, perwaya, maupun jero mangku desa. Alunan suara genta dan kidung suci mengalun menghantarkan pelaksanaan Usaba Sumbu Kaje. Harum semerbak aroma dupa dan bunga-bunga suci sebagai persembahan kehadapan Ide Betara yang tulus ikhlas, rasa bakti dengan doa dan harapan agar alam beserta isinya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga Timbrah. Puncak Usaba Sumbu Kaje diakhiri dengan ngaturang bakti yang diantar oleh Parisade bertugas sebagai pengantar persembahyangan bersama. Selesai memohon tirta wangsu pada Ide Betara dan Bija, dan setelah melewati batas jam 12 atau sampai jam 4 subuh, krama kemudian ngelungsur aturan masing-masing untuk dibawa pulang ke rumahnya. Ada jeda 2 hari setelah pelaksanaan Usaba Sumbu Kaje sambil menunggu pelaksanaan Usaba Sumbu Kelot. Beberapa kegiatan dilaksanakan pada saat hari jeda tersebut. Kegiatan mesucian dilaksanakan sekitar pukul 3 sore. Seluruh jempana dan arca itu kairing mesucian ke Bejikau. Ide Betara kairing Perbagus, Pengabih, Pergaluh, Bapa Desa, Kebayan, dan Perwayah atau Krama Panti di 3 pura panti yang mundut jempana. Dalam setiap pelaksanaan Usaba Sumbu di Desa Pekraman Timbrah, selalu memilih 2 orang teruna adat sebagai Perbagus. Adapun proses daripada penunjukan daripada Perbagus itu adalah diambil dari teruna desa adat Desa Pekraman Timbrah yang orang tuanya itu masih jangkep, lanang istri dan tidak cacat, itu dipilih setiap tahun sekali. Perbagus merupakan pembuka jalan bagi Ide Betara sesuhunan dalam hal melakukan kegiatan seperti mesuci maupun mebiasa yang diikuti pula oleh pengabih. Sedangkan yang namanya pengabih, di samping daripada Perbagus itu ada pengabih. Pengabih itu ditunjuk oleh desa adat yang masih bulu angkep gitu. Tugas sebagai Perbagus hanya sekali dalam pelaksanaan Usaba Sumbu. Pelaksanaan Usaba Sumbu pada tahun berikutnya akan dipilih lagi 2 orang teruna adat yang lain sebagai Perbagus. Pengabih dan Perbagus ini sebenarnya adalah sebagai pembuka jalan dalam rangka perayaan, dalam rangka mebiasa itu supaya tidak ada halangan. Kalau istilah sekarang itu adalah polredesnya,
untuk memberikan jalan yang aman, jalan yang tidak ada hambatan dalam rangka prosesi daripada membiasa minder ring Desa Pakraman Timbrah. Setelah itu, iring-iringan ini kembali ke areal desa, kemudian berkeliling desa sebanyak 3 kali. Kegiatan berkeliling desa ini disebut mebiasa, yang dilanjutkan juga dengan kegiatan mabarang, yaitu kegiatan memperebutkan cempana oleh teruna adat dan krama yang tentunya masih muda dengan melintasi balai panjang pertemuan. Apa itu mabarang? Sebenarnya itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Desa Yang Widi karena ide membiasa masalah. Jadi kita itu menunjukkan rasa sukacita, rasa kesenangan kita bahwa ide betara itu tedun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ide betara itu tedun, jadi kita dengan menunjuk untuk mengapresiasikan kesenangan dan kegembiraan kita bahwa ide betara tedun itu adalah kita diadakan mabarang. Mabarang itu adalah memperebutkan pelinggih ide betara gitu. Memperebutkan pelinggih ide betara dengan sukacita, dengan rasa yang betul-betul bagaimana supaya saya yang menang itu untuk menggapai pelinggih ide betara, karena kita tidak mungkin akan menggapai Desa Yang Widi gitu. Jadi menggapai pelinggih ide betara, jadi siapa yang menang? Jadi kalau para teruna dan kerama desa antara teruna dan kerama desa. Jadi teruna ini mempertahankan, sedangkan kerama desa ini menarik supaya dia lebih dekat dengan pelinggih ide betara. Tradisi mabarang menjadi ritual yang paling ditunggu-tunggu oleh teruna adat dan pemuda Desa Pakraman Timbrah. Saat iring-iringan yang sebelumnya melaksanakan mesucian ke Beji Kauh tiba di areal desa, riuh pemuda nampak sebagai bentuk kebangkitan semangat mereka, seakan tidak sabar melaksanakan ritual ini. Suara sekekong di sebelah barat Balai Lantang pun semakin keras bertalu-talu, pertanda ide betara sudah tedun ke areal desa. Seluruh pemuda berebut ingin menyentuh jempana itu, memperebutkannya, dan mereka larut dalam sukacita. Mabarang berlangsung selama 2 hari dengan proses yang hampir sama. Tradisi mabarang syarat dengan nilai-nilai luhur warga dengan ide betara sebagai bentuk hubungan yang tidak bisa dipisahkan, sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kelestarian warisan budaya. Dalam tradisi mabarang, ide betara mekenak-kenak atau bersenang-senang bersama teruna adat dan masyarakat umum, khususnya kalangan pemuda. Ketika jempana itu diperebutkan antara teruna adat dengan masyarakat umum, mereka meambuh-ambuhan atau saling tarik-menarik di balai pertemuan dengan jempana itu. Nah, apabila ini bisa diraih oleh kerama desa sampai ide betara itu tedun keluar daripada balai pertemuan atau balai lantang ini, jadi ide betara, pelinggih ide betara itu disucikan kembali sesuai dengan maksanya masing-masing. Setelah mabarang itu ada yang runtuh istilahnya, yang tedun dari balai panjang atau balai pertemuan ini langsung disucikan kembali atau dibuatkan sesayat prosiste gitu. Baru nanti
dilinggihkan kembali atau ditempatkan kembali sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kegiatan penyelagan dengan ritual mesuci, mebiase, dan mabarang dilaksanakan selama 2 hari sebelum pelaksanaan Usabe Sumbu Kelot di Balai Agung. Kegiatan Usabe Sumbu Kelot diawali juga dengan ngodalang ide betara pejenengan ke Pura Balai Agung, sama seperti pelaksanaan pada Melasti dan Usabe Sumbu Kaja. Setelah pelaksanaan ngodalang ide betara pejenengan, dilanjutkan dengan pelaksanaan bangun sumbu atau mendirikan sumbu di Pura Balai Agung. Sumbu ini melambangkan isi dari alam semesta. Sumbu yang dihaturkan susunannya sama dengan sumbu yang dihaturkan pada saat Usabe Sumbu Kaja. Sumbu itu sebenarnya adalah perlambang daripada Gunung Mandaragiri, yang intinya adalah terdiri dari 3 tingkatan, bur, buah, dan suah. Jadi tingkat atas sumbu itu ada tingkatan Manuk Dewata, yang di tengah-tengah itu adalah tingkatan daripada Pewongan, sedangkan di bawah itu adalah tingkatan daripada alam semesta, bumi. Makanya ada di sana Rob-Rob, ada di sana Jejahitan Pala Gantung, ada Bungan Langkuas, dan lain selain itu sebagai perlambang daripada alam semesta gitu. Jadi ada 3 tingkatan, bur, buah, dan suah. Alam atas itu adalah berupa Manuk Dewata, alam tengah itu berupa pewayangan yang terdiri dari wayang-wayang Ramayana dan Mahabharata, itu simbol daripada manusia, dan di bawahnya itu berupa Rob-Rob, itu adalah alam semesta. Jadi itu melambangkan Trihita Karana, hubungan antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widi, hubungan antara manusia dengan alam semesta, dan hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Sumbu yang dipersembahkan pada Usabe Sumbu Kelot ditujukan untuk Ide Betara Sri Rambut Sedana. Hal ini bertujuan untuk memohon kesejahteraan dan kemakmuran dari Yang Pencipta dalam manifestasinya sebagai Betara Rambut Sedana. Niki kade iriki sumbu ni ke napi wasane jerimpen, di mana jerimpen pun ke tangan Ide Sang Hyang Widi. Proses mendirikan sumbu di Pura Balai Agung pada Usabe Sumbu Kelot sama dengan proses mendirikan sumbu pada Usabe Sumbu Kaja di Pura Panti Kaler. Terlebih dahulu, sumbu diputar-putar pada porosnya, sedangkan dahe yang mendapat ayahan membuat sumbu tersebut berjongkok di bawah sumbu tersebut. Truna adat memutar sumbu seperti proses pemutaran di Pura Panti Kaler pada saat Usabe Sumbu Kaja. Setelah pemutaran dirasa cukup, maka proses selanjutnya adalah mendirikan sumbu tersebut. Doa-doa dipancarkan oleh dahe yang mendapat ayahan membuat sumbu tersebut bersama keluarganya. Rasa puji syukur dan haru dirasa manakala ayahan sumbunya dapat didirikan dengan tanpa halangan. Pada Usabe Sumbu Kelot, sumbu yang dihaturkan ada 2 buah. Proses pelaksanaan Usabe Sumbu Kelot dimulai dilaksanakan setelah pelaksanaan bangun Sumbu Kelot atau proses mendirikan sumbu di Pura Balai Agung usai.
diawali dengan pelaksanaan membuat sesajen oleh tetua-tetua desa. Kegiatan ini dilaksanakan sekitar pukul 10 pagi. Ketika hari sudah menunjukkan pukul 2 siang, maka krama sudah mulai membawa sesajen ke Pura Balai Agung. Namun sesajen yang dibawa adalah sesajen pemiut. Sesajen dengan guling belum dilaksanakan. Ide Betara mendapat persembahan di Pura Balai Agung berupa sesajen pemiut. Setelah usai mempersembahkan sesajen pemiut dan krama ngelungsur sesajennya masing-masing, maka persiapan usabe sumbu kelot segera akan dimulai. Persiapan usabe sumbu kelot dilaksanakan sekitar pukul 7 malam hari. Pelinggih Ide Betara berupa jempana dan joli dipindahkan ke balai panggungan. Setelah pelinggih Ide Betara di panggungan, maka krama sudah mulai membawa aturan gulingnya masing-masing. Begitu pula pelinggih Ide Betara Sri Rambut Sedana yang dalam bentuk ikatan padi berukuran besar ditempatkan pula di panggungan. Setelah persiapan sesajen lengkap, baru kemudian dilaksanakan ritual ngundangin ke Pura Segara. Karena ritual ini sangat sakral, tidak boleh ada yang meliput prosesi ini, baik dalam bentuk video maupun foto. Diawali dengan proses ngundangin ke Pura Segara atau di Pura Penjanjauan, yang tujuannya adalah memohon tirta amerta atau kesuburan dari alam laut, dari laut. Jadi memohon tirta di sana untuk dilinggihan di panggungan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat di Desa Pakraman Timbrah. Setelah tirta amerta disemayamkan di panggungan, beberapa dahe mengalunkan kidung sakral. Kidung sakral ini tidak boleh didengar oleh krama yang lain. Oleh sebab itu, truna adat melakukan kegiatan mesuriak atau berteriak guna membuat suasana bising sehingga kidung suci sakral yang dikumandangkan oleh dahe tersebut tidak sampai kedengaran oleh krama. Kegiatan ini pun tidak boleh diliput baik foto maupun video. Kalian dahe ini mengalunkan kidung sakral gitu, kidung sakral yang tidak boleh didengarkan oleh krama desa, yang tidak boleh didengarkan atau diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena lagu-lagu atau kidung ini adalah sangat sakral. Jadi para truna ini mesurya supaya tidak kedengaran daripada gending daripada sekalian dahe ini gitu. Jadi tidak boleh diperdengarkan oleh orang lain, dan kalau mempelajari kidung itu pun kalian dahe ini seolah-olah tidak boleh tidak boleh di tempat umum gitu. Jadi di tempat tertentu aja untuk mempelajari kidung-kidung sakral ini gitu. Manakala malam sudah menunjukkan pukul 11 malam, maka pelaksanaan usabe sumbu kelot di Pura Balai Agung mulai dihaturkan. Perwayah yang terdiri dari jero mangku desa, kebayan, dan buyut mengalunkan japa mantra untuk mengiringi suara genta dalam mempersembahkan aturan desa dan guling dari aturan para krama.
kalih mungwing wong waktin iki saking dati itu diminya wit saking santan payu putar Setelah proses menghaturkan sesajen usai, maka dilaksanakan ritual persembahyangan bersama yang dipandu oleh Parisade Desa Pekraman Timbrah. Selesai memohon tirte amerte wangsuh pade dan bije, dilanjutkan dengan rangkaian terakhir dari puncak Usabe Sumbu Kelot di Pura Balai Agung, yaitu berupa dipentaskan tari rejang dahe. Para dahe menari rejang mengelilingi pelantaran Pura Balai Agung. Para penari rejang memakai pakaian khas Desa Pekraman Timbrah. Rejang dahe adalah mempunyai pakaian yang khusus. Untuk menarikan rejang dahe itu adalah menyambut ide betari-betari yang sudah tedun, dikasih ilen-ilen sesolahan dari rejang, yang tujuannya adalah agar ide betari-betari yang tedun dari kahyangan itu disuguhkan suatu hiburan, agar ide senang, ide merasa terhibur. Dengan terhiburnya ide betari, jadi ide betari juga akan memberikan restu, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya rejang itu adalah sebagai suguhan aturan atau istilahnya persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi yang turun pada saat puncak Usabe Kelot di Pura Balai Agung. Tarian ini terus-menerus sampai pagi hari. Usai tarian rejang ini dipentaskan, maka usai juga rangkaian puncak Usabe Sumbu Kelot dilaksanakan. Krama baru diperbolehkan mengambil sesajen gulingnya untuk dibawa pulang masing-masing. Rejang, masalah rejang, habis masalah rejang, kerama baru boleh nyuruh daturan itu sekitar jam 5 atau jam 5 pagi. Nah, prosesnya ini berarti Usabe Sumbu Kelot itu sudah besoknya itu baru nyimpan gitu. Sebelum Ide Betare distanakan di pura panti masing-masing, lebih dahulu dilaksanakan kegiatan mesuci, mebiasa, dan mabarang, seperti pada hari penyelagan, setelah pelaksanaan Usabe Sumbu Kaje, dan menjelang pelaksanaan Usabe Sumbu Kelot. Pelaksanaan penyeneban dilaksanakan pada malam hari.
Setelah masing-masing pelinggih berupa joli dan jempane dilugas dan distanakan di pura panti masing-masing, maka rangkaian Usabe Sumbu pada tahun ini telah usai dilaksanakan dan selanjutnya menunggu pelaksanaan Usabe Sumbu pada tahun depan. Demikian kurang lebih yang saya dapat sampaikan sesuai dengan prosesi daripada Usabe Sumbu itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dumugi Ide Sang Hyang Widiwase memberikan kerahayuan, kerahajengan ring kerama Desa Adat Timbrah sareng sami. Puputang titiang untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.